dibikinkan KTP kan seperti itu. Kartu tanda. Saya bingung untuk mengartikannya seperti Kartu apa. tanda apa? Nah, jadi kartu tanda penduduk Jin. demit kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jumpa lagi di channel Java Kembang. Untuk saat ini kita akan membahas tutorial cara melihat makhluk astral. Apakah para pemirsa penasaran? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, cari tutorial untuk melihat makhluk astral itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas sesuatu yang kadang awam, ada rasa penasaran. Kadang ada orang ingin melihat, ingin melihat makhluk yang kasat mata yang tidak tampak kan seperti itu. Ya. Hanya ingin sebenarnya, tapi nanti kalau udah dia langsung udah kan kayak gitu. Penasaran seperti apa sebenarnya? Hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh untuk dicoba-coba. Jadi nek bahasa kita kalau kita nggak berani, jangan coba-coba. Karena sesuatu yang sudah terbuka itu tidak bisa untuk ditutup lagi. Karena memasuki dimensi mereka, manusia yang memasuki dimensi mereka dan mereka mengenal ada manusia yang masuk ke dimensi mereka dan memahami, mereka akan mencari tahu siapa manusia. Berarti kan manusia ini mempunyai suatu kelebihan. Kelebihan atau dalam ilmu metafisik ada bisa berkomunikasi, bisa melihat. Bagi mereka itu sesuatu yang segera dibikinkan KTP kan seperti itu. Kartu tanda. Saya bingung untuk mengartikannya seperti Kartu apa. tanda apa? Jadi kartu tanda penduduk demit kan seperti itu. Ada plus minusnya sih untuk memahami seperti itu. Tapi ini saya hanya memberi sedikit metode yang sering saya ajarkan ke rekan-rekan yang biasanya di awal. Tapi untuk kelanjutannya ada sesuatu yang pasti ada sesuatu yang saya kunci kan seperti itu. Nah itu nggak bisa di sembarangan. Jadi makhluk yang kasat mata, yang keinginan kita untuk melihat sesuatu makhluk gaib seperti kuntilanak, pocong yang paling rendah-rendah lah istilahnya bahasanya, yang biasanya. manusia itu rasa ingin tahunya besar sekali itu kan seperti itu. Melihat yang apa yang terjadi yang populer, bangsa-bangsa gaib yang populer di dunia kita kan seperti itu. Rasa ingin tahunya itu besar sekali. Paling sebelum sampai melangkah seperti itu kan metode praktis, metode cepat kan saya pasti memberikan beberapa tahapan-tahapan. Katakanlah kayak Bunda ini tadi pagi bangun tidur, ini metode awal ya, pasti akan saya tanyakan sama dia untuk saya arahkan. Satu, tadi pagi bangun tidur, kamu ngapain? Terus ngapain, siang ngapain? Sampai itu kita membuat channel wawancara ini. Itu tolong
kamu gambarkan, benar-benar tergambarkan di sini seperti orang katakanlah menghayal. Kan jelas tuh gambarannya jelas. Iya, Orang jelas. menghayal, wah enak banget Enak aku sekali, kaya. ya. Andaikan dia jadi pacarku, atau andaikan dia aku punya ini. Itu tergambar kan? Ya. Tergambar, tervisualisasi di seolah-olah di sini. Ini seperti kayak ada monitor. Karena kayak menghayal itu tadi. Bedanya dengan kita menembus dimensi mereka, antara imajinasi dan logika berpikir kita itu putus karena dia di tengah-tengah ini. Kalau kebablasan nanti masuk imajinasi, Ya. makhluknya jadi aneh-aneh ini, bentuknya aneh-aneh kan seperti itu, seperti daya khayal kita sendiri. Ya. Tapi Itu dari logika ya? dari logika yang tergambar terimajinasi itu tadi. Jadi tapi metode awalnya kita harus tahu dulu monitor, kayak kita nonton TV itu loh. Seperti kita nonton televisi atau kita nonton YouTube lah istilahnya. Ya. Kita nonton YouTube itu kan fokus pada layar. Ya. Nah, layar itu sebagai gambaran mata ketiga kita untuk melihat itu. Nah, bahasanya kan seperti itu. Diperlukan pemahaman tadi, saya bilang harus menemukan dulu titik monitornya. Walaupun itu dari sini nanti terdapat monitor. Monitor itu seperti cara kerjanya seperti kita sedang menghayal, berimajinasi. Jadi khayalan dan imajinasi itu gambarannya jelas di mana. Sekarang itu bisa Bunda rasakan dulu, bisa Bunda gambarkan dulu. Fokus, diam, gambarkan dulu, gambar. Tadi pagi aku bangun, sampai itu terasa seperti nyata. Pergerakan itu seperti nyata. Saya bisa gambarkan. Nah, jadi bisa merasakan aku bangun tidur benar tadi di jam sekian, aku aktivitas begini di jam sekian, aku begini, itu benar-benar seperti kita merasakan seperti pada saat kejadian. Berarti kayak seolah-olah kita melakukan yang tadi kita lakukan ya? Iya. Ya, itu harus diasah dulu itu sampai bisa. Sampai benar-benar kayak terbiasa melakukan fokus seperti itu ya, ada ya? Ya. Setelah itu paham, ini kan cara kerja ini. Ya. Cara kerjanya kurang lebih kayak gitu. Nanti ayah akan melakukan pengetesan. Jadi mematikan logika. Orang kan sering tuh sesuatu dilogikakan. Ya, Padahal udah tahu pasti ini makhluk astral, dimensi berbeda. Kita mau logikakan seperti apa? Kan seperti itu. Apakah itu memang benar? Ini nggak masuk akal, ya jelas nggak masuk akal karena ini dimensinya lain, kan seperti itu, ya kan pemirsa? Ya. Karena banyak ini perdebatan, nggak mungkin itu nggak masuk akal, jelas ini nggak masuk akal karena metode di awal itu harus mematikan voltase akal logika kita, menghidupkan, kalau bahasa saya itu roso. Roso itu berarti hati, perasaan kita itu benar-benar dihidupkan. Seperti kita merasakan sesuatu sakit, itu yang terasa itu bukan logika kita, tapi perasaan kita yang sakit. Kita merasakan senang, yang merasakan itu bukan otak kita, perasaannya, tapi rasa kita yang senang. Aku senang sekali, aku tadi ketemu ini, aku mendapatkan ini, aku sedih sekali. Yang merasakan di sini lah kita mengolah batin kita untuk masuk ke dimensi yang sebenarnya bukan dimensi kita. Tapi tanpa sadar ketika kita tidur, kita masuk ke dimensi mereka. Ada waktu-waktu tertentu yang dibebaskan, kan seperti itu. Nah, dalam waktu kesiagaan ini, melek moto, itu tertutup. Nah, kita buka itu. Jadi
Itu kan yang pertama, Ya. udah paham itu dulu, sudah sampai tergambar itu dipelajari terus. Ini sebagai uh, sampelnya kan Ya. seperti itu. Yang kedua, saya akan memberikan suatu pertanyaan yang harus dijawab dengan dalam ya, dengan rasa, bukan dengan logika. Hanya cuma bilangan hitungan ya. Mungkin 1 tambah 1, 2 tambah 2, 2 tambah 1, 3 tambah. Jawab dengan perasaan, nggak usah dipikir. Tanpa dipikir, langsung diucapkan untuk membunuh, bukan membunuh ya, untuk men-shutdown jawaban atas apa yang kita pelajari di otak itu tadi. Coba konsentrasi. Ya, konsentrasi. Siap ya. 2 tambah 2. 4. 2 tambah 2. 6. 2 tambah 2. 8. 2 tambah 2. 8. 2 tambah 1. 8. 2 tambah 2. 8. 2 tambah 1. 6. Top. Itu sudah masuk ke dalam jawaban Roso. Roso tidak tahu yang namanya angka, bilangan. Itu dimensi yang harus kita pahami dulu. Ketika kita sudah sebagai mentor, ini kan yang anggap yang ngono ya, gurunya. kan ini untuk kita share belajar. Ya. Tapi nggak semuanya pasti dibuka kan seperti itu, pelan-pelan. Hanya tutorial untuk menjawab rasa penasaran pemirsa yang mungkin bertanda tanya. Bagaimana cara melihat gitu ya. Metode ketiga baru ada satu objek dalam suatu rumah ini mempunyai lapisan atau ruangan ini atau suatu tempat mempunyai lapisan antara lapisan dimensi manusia, ada juga dimensi yang tidak terlihat, ada juga dimensi yang namanya tingkatan tertentu. Ini panjang nanti kalau kita bahas karena ini dibutuhkan yang namanya pemahaman spiritual yang benar-benar memahami konsep tingkatan itu tadi ya. Katakanlah ini ada nih objeknya, terus ayah akan membukakan mata batin untuk konsentrasi ya. Sekarang pejamkan mata, hanya untuk melihat sekitar ruangan ini aja. Jangan pakai logika, tapi perasaan kita diajak berbicara. Aku ingin tahu apa yang ada di ruangan ini. Gambarkan di monitor tadi. Nanggap apa yang dirasa? Ada di situ diri diem. Ya, bukan layar ya? Bukan. Ya oke, udah. Jadi pemirsa, ini hanya tutorial cara instan. Karena tadi saya bilang metode awalnya kita harus tahu dulu, belajarnya itu seperti mata pisau yang sudah lama tumpul. Kita punya pisau, semua manusia itu dikasih dikasih pisau insting masuk ke dalam dunia seperti itu. Kenapa ayah bilang semua pisau? Ketika kita tidur, pintu dimensi itu terbuka, sukma kita berjalan-jalan, nanti pulang lagi ke raganya, akan mengalami yang namanya pengalaman tidur, seolah-olah kan seperti itu. Nanti begitu kita sadar
kalau bahasa energi aura itu mengunci semua atas kesadaran logika. Tapi ketika kita memang menginginkan atau memang benar-benar menginginkan kita untuk berkenalan dengan mereka, berarti kan kita memang harus belajar ini kan, seperti itu, karena ingin tahu caranya. Itu tadi metodenya. Satu, kita harus hafal dulu, kita pelajari masa lalu, kita harus mempelajari men-tracking masa lalu kita per kegiatan kita. Satu, mulai dari bangun tidur sampai aktivitas, terus kita tracking lagi kegiatan kita kemarin dan rasakan benar seolah-olah itu terjadi lagi. Antara imajinasi, hayalan ataupun ilusi akan terjadi ketika otak kita terlalu aktif untuk ikut berperan untuk mendefinisikan. Katakanlah kita sudah menggambar, sudah benar ini. Kadang ada murid kan, itu seperti ada visual sosok wanita. Mereka ada yang satu menggambar dari sisi kiri, satu menggambar dari sisi kanan. Semua benar, nggak pernah ayah salahkan. Ya. Tapi ketika mereka nanti berbincang-bincang, ada rasa kekurang percayaan diri dia. Nanti mereka lakukan lagi, lah ini otak udah bermain. Kok jawabanku beda ya sama dengan yang lain gitu ya. Iya. Karena setelah itu tadi, setelah mempelajari itu diasah terus. Yang kedua, pastikan semua jawaban itu suruh orang bertanya tentang semua jawaban itu dimulai fokus dari hati, dari perasaan, dan mengurangi logika kita. Suruh jawab. Ketika ini sudah mencapai, baru ini ada pembukaan. Karena ini begitu ini dibuka, langsung masuk ke dunia spiritual, dimensi mereka, akan terjadi yang namanya interaksi. Ketemu ini. Masih banyak nanti kalau dalam pelajaran, mungkin ahli-ahli spiritual yang lain juga memberikan cara-cara yang berbeda. Tapi kalau saya sendiri lebih ke arah, saya rangkum lebih ke arah yang lebih praktisnya seperti itu. Jadi lebih untuk menjawab kegelisahan atau tanda tanya awam, rekan-rekan awam, ya saya kasih 3 metode ini yang paling gampang. Dia praktis. Lebih praktis, lebih cepat, lebih aman. Dan nah, begitu nanti kita sudah masuk ke dunia itu, ya itu dalam tingkatan itu baru ada yang namanya, katakanlah namanya Bunda Tere, nanti harus dikasih nama gaib, harus ada. Karena ada KTP-nya tadi. Harus ada. Untuk apa? Mengamankan dimensi nyatanya. Gitu. Itu panjang itu kalau dibahas ya. Tapi kita kan ini tentang metode. Lakukan 3 hal itu. Konsentrasi di sini, seperti yang tadi saya bilang. Yang kedua, minta teman atau yang untuk bertanya, dijawab secepatnya. Yang ketiga, konsentrasi dalam keheningan. Sudah apal ini tadi layarnya di mana, suruh rasa perasaan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Metode gampang dulu aja. Metode yang lebih mudah. Kalau masih penasaran bisa DM langsung. Ya toh ya. Nanti kan ini gimana? Gitu. Udah gitu? Iya gitu. Mas Dek, ya. Oke pemirsa, terima kasih untuk melihat channel Java Kembang, membahas tentang metode atau cara bagaimana melihat makhluk astral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.